Bab 166, Bakso, Alu Ajaib King Kong. Peninggalan emas itu mempesona. Dengan keluarnya cahaya Buddha yang tak terbatas, itu berubah menjadi bola daging emas. Ya, itu sebuah bola. Meski hanya sebuah bola, namun membuat Chen Chang'an merasakan vitalitas dalam daging dan bola tersebut. Bakso yang penuh vitalitas, entah apa itu. Tentu saja, meski saya tidak tahu apa itu bakso. Namun, Chen Chang'an tidak menghentikan proses mengubah bodi menjadi daging dan bola, melainkan terus mengawasi. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Biksu Jiangan setelah dia membakar diri dalam api Buddha. Adapun bakso ini, mungkinkah itu biksu sederhana? Chen Chang'an belum diketahui. Setelah beberapa saat, cahaya Buddha yang dilepaskan akhirnya menghilang. Ling Baur dan Little Tail menangis, menyeka air mata dari sudut mata mereka, dan menoleh. Hei, kenapa itu bola? Chen Chang'an menatap bola daging emas itu, matanya berkedip-kedip. Dia ingin melihat menembus bakso daging, tetapi dia hanya bisa melihat cahaya Buddha yang tak terbatas, yang seluas lautan di dalam bakso. Apalagi bakso ini selalu menyerap energi abadi. Ia bisa merasakan bakso tersebut mengandung pantun Buddha yang menakutkan, seolah melahirkan sesuatu yang luar biasa. Ling Baoer berkedip, membungkuk, dan mengulurkan jari telunjuknya untuk menyodok. Bakso mengelak dengan mudah. Kemudian, bola daging itu berubah menjadi cahaya keemasan dan lari ke kejauhan. Kemana harus melarikan diri? Chen Chang'an mengangkat tangannya dan meraihnya. Kekosongan itu mengembangkan tangan besar dari langit dan meraih kembali bakso daging itu. Mungkinkah biksu sederhana itu terlahir kembali? Chen Chang'an berpikir sendiri. Namun aura baksonya benar-benar berbeda dengan bakso kering biasa. Meskipun bola daging emas memiliki kecerdasan, tampaknya ia baru saja lahir. Dan pada awalnya bakso ini hanya sebesar kepalan tangan bayi. Namun dengan penyerapan energi abadi, ukurannya kini hampir 2 kali lipat. Suara Buddha Dao terus keluar dari bakso, dan ada lampu Buddha yang tak berujung berkedip. Bola daging itu tidak menjawab Chen Chang'an. Hanya berjuang mati-matian di tangan Chen Chang'an, dia sepertinya merasakan bahaya dan ingin melarikan diri. Relik ini berubah menjadi apa? Chen Chang'an sangat penasaran. Ling Baoer dan Little Tail tentu saja sama. Saat bakso tersebut ditangkap, sepertinya ia tahu ia tidak bisa melarikan diri, sehingga ia tidak melarikan diri, melainkan bersembunyi di balik pohon linden. Nampaknya pohon linden ini bisa memberikan rasa aman. Pada saat yang sama, permukaan bakso itu berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Seolah-olah ada jurang maut di dalam bakso, dan semua energi abadi di sini harus ditelan seluruhnya. Chen Chang'an bertanya kepada pohon Bodhi seberapa banyak yang dia ketahui tentang bakso ini. Bagaimanapun, Bodhi bertanggung jawab menjaga bakso tersebut. Hubungannya dengan bakso ini lumayan. Untuk ini, Bodhi menjawab, melapor kepada Tuan Muda, para bawahan tidak tahu banyak tentang peninggalan yang berubah menjadi daging, bola, tetapi ada kehidupan di dalam peninggalan ini. Setelah menyerap energi abadi di sini, tampaknya kehidupan telah dikandung. Jadi, bakso ini hidup, kata Chen Chang'an. Tuan Muda benar, tapi sepertinya baksonya belum sepenuhnya matang. Chen Chang'an setuju dengan kata-kata Bodhi. Hal ini terlihat dari bakso yang masih berubah setelah menyerap energi abadi. Chen Chang'an mengira biksu sederhana itulah yang dibangkitkan. Tapi sekarang, hal itu mungkin tidak terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan putranya dengan bakso ini. Karena belum sepenuhnya terbentuk, maka tunggulah sampai terbentuk sepenuhnya baru lihat bagaimana cara menghadapinya. Chen Chang'an juga tidak peduli. Lagi pula, di bidangnya yang tak terkalahkan, bakso ini tidak menimbulkan
Ancaman baginya. Bodhi, bakso ini masih harus kamu jaga, tapi aku ingin melihat akan jadi apa bakso ini pada akhirnya. Ikuti perintahmu, nak. Domain abadi Sumi, kuil abadi Leyin. Ada cahaya Buddha yang bersinar 90.000 li, dan patung Buddha 10.000 zang berdiri di langit dan bumi. Pada saat ini, seorang biksu tua berlutut di depan patung Buddha, membakar api Buddha di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia mengeluarkan suara kesakitan saat melafalkan kitab Buddha, dan tubuhnya gemetar setiap saat. Biksu ini adalah yang mulia abadi pelindung Dao, tanpa batas. Setelah bertemu Chen Chang'an di gunung berkekuatan 100.000 orang hari itu, dia melarikan diri kembali ke wilayah abadi Sumi, dan ditangkap serta dihukum di kuil abadi Leyin. Sejak itu, saya dibakar oleh api Buddha setiap hari, hidup tidak sebaik kematian, dan saya menderita siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, seorang beku tua datang dan melihat bahwa dia ditutupi dengan daging dan tulang, seluruh tubuhnya berwarna emas, memberikan kesan bahwa itu terbuat dari emas, dan dia datang dengan jubah di tubuhnya. Dia berjalan menuju biksu tanpa batas. Tanpa batas berhenti bernyanyi, tampak bersemangat, berlutut di tanah, memohon. Tuan rumah, selamatkan aku. Selamatkan aku, selamatkan aku. Biksu tua Bao tampak serius dan berkata, tanpa batas, kursi ini memerintahkanmu untuk pergi ke daratan Kyushu. Wu Liang terkejut, Tuan rumah, Duobo Buddha telah meninggal, mengapa Anda meminta saya pergi ke daratan Kyushu? Hari ini, secara tiba-tiba, saya merasakan bahwa relik dari banyak Buddha yang berharga melahirkan vitalitas. Ajaran Buddha tidak dapat diukur, dan kemungkinan besar seorang Buddha akan lahir. Boundless tampak terkejut, Buddha, bagaimana ini mungkin? Terlepas dari apakah relik putra Buddha Duobo terlahir sebagai Buddha atau tidak, pergilah dan bawa relik tersebut kembali. Tapi tuan rumah, ada sosok kuat di benua Kyushu, dan relik ada di tangannya. Tanpa batas bukanlah lawannya, bagaimana dia bisa mengembalikan relik itu? Biksu tua itu melantunkan Amitabha dan mengeluarkan sebuah bejana Buddha. Ini adalah vajra, sederhana dan atmosferik, memberikan perasaan yang luar biasa kepada orang-orang, bahkan seperti dewa dan Buddha yang mengepalkan tangan, mengandung sajak Buddha yang menakutkan. Begitu muncul, bahkan kehampaan pun tidak dapat menahannya, seolah-olah akan runtuh. Tidak dapat diukur, kursi ini memberimu alus setan vajra. Ini adalah senjata penting dalam agama Buddha dan Taoisme. Ini dapat membantumu mendapatkan kekuatan tempur kaisar abadi dalam waktu singkat. Dengan senjata ini, siapa yang dapat menghentikannya dari bawah dunia? Tidak bisakah kamu membawa kembali relik itu? Kegembiraan yang tak terbatas. Dengan senjata penting agama Buddha dan Taoisme ini, Chen Chang'an dari benua 9 provinsi tidak boleh menjadi lawannya. Terima kasih telah menjadi tuan rumah. Bagus sekali, meskipun Duobo Buddha telah meninggal, identitas Anda sebagai penjaga abadi Tao akan segera hilang. Karena Anda masih memiliki hak istimewa tatanan abadi, maka segera turun ke alam semesta dan bawa relik tersebut kembali. Bab 167 Kejutan Santo Wu Xianzun. Sebulan kemudian, Chen Chang'an, penguasa Gunung Feixian yang tiada taranya, akan mengadakan pertemuan magang. 1 dari sejuta. Pada waktu itu, siapapun yang bisa menjadi murid Chen Chang'an akan bisa mendapatkan Jiushu Cauldron. Menjadi pelindung surga di benua Kyushu. Berita ini menyebar dari acara Kyushu. Berita itu menyebar dengan cepat, hanya dalam beberapa hari. Itu menyebar ke seluruh benua Kyushu, mengejutkan banyak biksu. Terutama Tianjiao di setiap negara bagian. Ketika mereka mendengar tentang pertemuan pemagangan sebulan kemudian,
mereka semua tampak sangat bersemangat. Dalam pandangan mereka, mereka percaya diri. Dia percaya bahwa dia pasti akan menjadi murid Chen Chang'an. Anda pasti bisa mendapatkan Kyushu Ding dan menjadi pelindung surga. Untuk pertemuan magang sebulan kemudian, para jenius di benua Kyushu semuanya bekerja keras untuk berkultivasi. Tingkatkan kekuatan Anda dan mulailah mempersiapkan konferensi pemagangan. Keadaan hantu. Yang mulia Sengwu yang abadi datang, dan dia pergi ke 100.000 gunung. Sepanjang jalan, saya juga mendengar tentang perbuatan, tangan tak terkalahkan di dunia, Chen Chang'an. Seorang guru tiada taraf, lahir di langit, diam-diam mengolah gunung Feixian. Bunuh 12 jenderal abadi dan hancurkan hantu abadi berambut hijau dengan satu telapak tangan. Dan kemudian di acara Kyushu untuk menghancurkan Tianjiao dari domain abadi Asura dan menakut-nakuti penjaga abadi taunya. Setiap perbuatan cukup untuk mengejutkan orang. Dan berita besar terbaru, Chen Chang'an-lah yang bertanggung jawab atas Jiu Ding dan mengadakan pertemuan peserta magang. Orang yang mencuri pedang suci itu. Kekuatannya sangat kuat. Gumam Santo bela diri abadi. Matanya berkedip-kedip tanpa batas. Saya tidak pernah berpikir bahwa Chen Chang'an akan sekuat ini. Jauh melampaui ekspektasinya. Dia awalnya datang ke Guizhou untuk mencari Chen Chang'an untuk menyelesaikan akun dan mendapatkan kembali pedang kelahirannya, pedang abadi suci. Sekarang sepertinya saya tidak bisa mendapatkannya kembali. Lagi pula, bahkan yang mulia abadi pelindung Dao dari domain abadi lainnya pun ketakutan seperti ini. Bahkan dia tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan orang ini. Kuali 9 provinsi yang diinginkan Pangeran ke-9 juga ada di tangan orang ini. Sekarang tampaknya Pangeran ke-9 ingin memenangkan kuali Kyushu. Tidak sesederhana itu. Lebih baik mencari tahu situasinya dulu lalu mengambil keputusan. Pada saat ini, Yang Mulia Sengwu yang abadi memperhatikan aura familiar, dan dia sedikit menyipitkan matanya. Nafas Xianzun Qianmei, aku tidak menyangka dia berada di benua Kyushu ini. Sepertinya putri ketujuh yang melindungi Tao juga berada di alam bawah di sini. Pada saat yang sama, Xianzun Sengwu memiliki cahaya yang tajam di matanya. Karena mereka semua berada di alam bawah, mereka harus berjuang untuk hidup dan mati. Bagaimanapun, hanya Tianjiao alam atas di benua Kyushu yang dapat memenangkan kuali Kyushu dan menjadi pelindung surga. Lebih penting lagi, dia memiliki basis budidaya lapisan ketujuh yang mulia abadi. Ratusan tahun yang lalu, Yang Mulia Abadi Qianmei hanya memiliki basis budidaya surgawi ke-6. Meski hanya ada alam kecil dari lapisan surga pertama, namun kesenjangan antar kekuatan sangat jauh berbeda. Pertemuan ini adalah takdir. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Yang Mulia Abadi Qianmei. Pertama-tama singkirkan Qianmei Xianzun, lalu bunuh putri ketujuh. Xianzun Sengwu telah membuat keputusan di dalam hatinya. Itu berubah menjadi pelangi abadi dan menuju ke arah Mei Niang. Ketika Santo Wu Xianzun memperhatikan nafas Mei Niang secara alami menyadarinya. Terkejut di matanya, dia berhenti untuk pergi ke Gunung Feixian, tetapi melihat ke arah kedatangan Santo Wu X. Xianzun, orang itu. Aku tidak menyangka akan datang ke alam bawah di sini. Siapa yang melindungi jalannya? Tiba-tiba, Mei Niang merasakan nafas Saint Martial Immortal Venerate dengan cepat mendekatinya. Berpikir bahwa aku masih abadi tingkat 6, apakah kamu di sini untuk membunuhku? Mei Niang tersenyum ringan, menahan napas, dan mempertahankan kultivasinya di alam surgawi ke-6 yang mulia abadi. Segera, pelangi peri datang. Itu adalah Yang Mulia Abadi Saint Martial. Dia mencibir, Xianzun Qianmei, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu.
bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak terlalu buruk, saya tidak menyangka Yang Mulia Seng Wu yang abadi akan datang ke benua Kyushu. Bangun kembali dengan alam bawah Pangeran ke-9. Saya tidak menyangka akan tumpang tindih dengan tempat di mana putri ke-7 dibangun kembali. Saya tidak tahu di mana putri ke-7 Qian Mei Xianxun. Mei Niang masih tersenyum ringan, seolah dia tidak merasakan niat membunuh yang terburu-buru dari Yang Mulia Seng Wu abadi. Putri ke-7 ada di Gunung Feixian. Dengan senior itu di sana, aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuhnya. Senior, orang itu cencangan yang kamu katakan. Mata Xianxun Seng Wu sedingin es. Tiba-tiba, Mei Niang teringat akan pedang di tangan Ling Baur di acara Kyushu. Xianxun Seng Wu, pedangmu sepertinya telah jatuh ke tangan senior. Sepertinya kamu punya dendam dengan senior. Seekor semut kecil di alam bawah, dewa akan membunuhnya dan mengambil kembali pedang dewa. Mei Niang terkikik seolah dia mendengar lelucon yang sangat lucu. Saint Martial Immortal yang mulia, hanya karena Anda ingin berurusan dengan para pendahulu, Anda benar-benar melebihi kekuatan Anda sendiri. Yang Mulia Seng Wu yang abadi mendengus dingin, niat membunuh meletus, membunuh Mei Niang. Wajah Mei Niang berubah drastis. Xianxun Seng Wu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu apa yang dewa ingin lakukan? Bunuh kamu, lalu bunuh putri ke-7. Adapun semut alam bawah itu, dewa pasti akan membunuhnya. Wajah Mei Niang kembali normal, Ying tersenyum. Sekret martial immortal, kamu bahkan tidak bisa membunuhku. Sedangkan untuk membunuh senior, itu bahkan lebih mustahil. Tepat pada waktunya untuk pergi ke Gunung Feixian. Jika kamu memiliki keluhan dengan para senior, aku akan membawamu ke senior sebagai hadiah. Yang Mulia Abadi Saint Martial meremehkan. Yang Mulia lapisan ke-6 yang abadi, berani berbicara gila-gilaan di mulutnya, melebihi kemampuannya sendiri. Apakah Yang Mulia surga ke-6 yang abadi? Sudut mulut berdarah Mei Niang sedikit terangkat, dan dia tidak lagi menyembunyikan kultivator aslinya, dan pecah. Boom! Fluktuasi yang mengerikan, mengejutkan. Melihat Mei Niang lagi, tingkat kultivasi telah ditingkatkan dari Yang Mulia Abadi tingkat ke-6 menjadi Yang Mulia Abadi tingkat ke-7. Ini, Yang Mulia Seng Wu yang abadi terkejut dan berhenti dengan cepat ketika dia melihat perubahan dalam kultivasi Mei Niang. Dia tergerak, tidak terlihat selama ratusan tahun, Mei Niang ini benar-benar berhasil menembus surga ke-7 Yang Mulia Abadi. Bagaimana mungkin? Bab 168 tertangkap, berkah Bai Yue. Ternyata budidayanya tertahan. Bagaimana dengan surga ke-7 Yang Mulia Abadi? Dewa ini menerobos surga ke-7 Yang Mulia Abadi sejak 3000 tahun yang lalu, dan sekarang telah menyentuh tepi surga ke-8 Yang Mulia Abadi. Dalam 500 tahun lagi, dewa ini hampir mampu menembus surga ke-8. Surga Yang Mulia Abadi, hanya karena kamu baru saja menerobos basis budidaya surga ke-7 Yang Mulia Abadi, bahkan Xiantong Dao tidak stabil, dan itu sama sekali bukan lawan dewa. Mei Niang terkekeh, apakah Yang Mulia lapisan ke-7 yang abadi? Anda dapat melihat lebih dekat pada Yang Mulia Abadi Saint Martial. Fluktuasi basis kultivasi yang lebih kuat muncul dari tubuh Mei Niang. Seperti semburan gunung dan gelombang besar, menghancurkan langit dan bumi. Itu meledakkan Yang Mulia Abadi bela diri suci sekaligus. Lihatlah budidaya Mei Niang, terobosan dari surga ke-7 Yang Mulia Abadi ke surga ke-8 Yang Mulia Abadi. Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah Yang Mulia Seng Wu yang abadi berubah drastis, ekspresinya bergerak, dan wajahnya sungguh sulit dipercaya. Basis budidaya Yang Mulia surga berunsur 8,
bagaimana ini mungkin? Yang Mulia Sein Wu yang abadi tidak dapat mempercayainya, dan dia terkejut dan terkejut. Sekret marsial immortal, Anda pikir kultivasi saya masih berada di tingkat ke-6 dari Yang Mulia Abadi? Saya tidak tahu apa yang harus Anda pikirkan ketika melihat kultivasi saya saat ini. Mei Niang tersenyum dan melihat perubahan ekspresi Yang Mulia Abadi Sein Martial sangat menarik. Dalam hatinya, Mei Niang semakin berterima kasih kepada Chen Chang'an. Jika bukan karena Chen Chang'an bermain piano di kota Hualong untuk mengajarkan cara yang abadi. Jika tidak, hari ini, dia pasti akan mati ketika bertemu dengan Yang Mulia Sein Wu yang abadi. Brengsek, Xianzun Seng Wu mengutuk dalam hati, berbalik dan melarikan diri tanpa memikirkannya. Jika itu adalah alam yang sama, dia tidak takut, dan dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi sekarang, budidaya Mei Niang telah mencapai tingkat ke-8 dari Yang Mulia Abadi, dan dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Tanpa memikirkannya, Yang Mulia Seng Wu yang abadi berbalik dan lari. Mei Niang melihat Santo Wu Xianzun melarikan diri. Senyuman di wajahnya memudar. Dalam sekejap, dia menghilang di tempatnya. Muncul lagi, dia telah menghentikan Yang Mulia Abadi Sein Martial. Kamu tidak bisa melarikan diri. Begitu suara itu turun, dia melancarkan serangan. Sebuah kin surgawi, suara kin yang menakutkan, seperti gelombang yang bergejolak. Berubah menjadi 9981 naga sejati dengan suara biola, membantai Santo Wu Xianzun. Langit dan bumi berubah warna. Kekuatan tempur Yang Mulia Abadi menghancurkan segalanya dan menghancurkan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan ke-8 Yang Mulia Abadi berurusan dengan lapisan ke-7 Yang Mulia Abadi. Kesenjangan antara setiap wilayah kecil akan memberikan perasaan seperti orang dewasa menghadapi anak-anak. Oleh karena itu, Yang Mulia Abadi Sein Martial tidak dapat melarikan diri. Bukan saja dia tidak bisa melarikan diri, tapi dia sama sekali bukan lawan Mei Niang. Suara piano benar-benar mengaum di langit dan bumi, dan naga bertarung di alam liar. Segera, Seng Wuxian dihormati dan disakiti. Suara pianonya seperti sutra, mengikat Yang Mulia Abadi Sein Martial. Lepaskan dewa itu. Dia meraung dan berjuang mati-matian. Terutama di mata itu mematikan dan penuh keengganan. Aku ingin membunuhmu sekarang, tapi menurutku akan lebih baik jika aku menyerahkanmu kepada senior. Mei Niang meraih Yang Mulia Abadi Sein Martial dan menuju Gunung Siwanda. Bidang yang tak terkalahkan, negeri dongeng, telah mencapai jarak puluhan ribu mil. Dapat menampung lebih banyak makhluk untuk dibudidayakan di negeri dongeng ini. Monster dan monster, hiduplah dalam damai. Setiap hari, ada monster, dan monster yang membuat terobosan. Budidaya di tanah abadi telah membuat mereka menempuh jarak jutaan mil sehari, dan bahkan iblis dan hantu di alam jiwa baru lahir tidak lagi langka, dan bahkan ada beberapa monster besar di alam transformasi dewa. Itu juga memberi Chen Chang'an banyak nilai lapangan. Oleh karena itu, bukan hanya iblis dan monster yang berlatih di sini. Ada juga manusia pembudidaya yang membuka gua di tanah abadi ini untuk bercocok tanam. Semua ini, tentu saja, itu semua atas izin Chen Chang'an. Oleh karena itu, iblis dan hantu di negeri dongeng semuanya berlatih secara terpisah. Dia tidak berurusan dengan biksu manusia yang datang untuk berlatih di sini. Gunung Feixian, kuil panjang umur. Naga banjir bersisik hitam datang bersama Bai Yue di awan dan kabut. Tuan, Nona Bai Yue ada di sini. Chen Chang'an menghentikan liontin giok setengah bulan yang diukirnya, dan menatap Bai Yue. Di matanya, cahaya ilahi bersinar.
Terlihat bulan putih di hadapanku sudah banyak berubah dari sebelumnya. Jelas sekali, setelah menyerap segel abadi dari budidaya ulang, dia sekarang benar-benar jenius. Bai Yue melihat senior. Aku tidak tahu ada apa dengan senior yang mencari Bai Yue. Meski ingatannya terbangun, Chen Chang'an di depannya masih memberinya perasaan yang tak terduga. Bahkan pada pandangan pertama, ini menakutkan. Chen Chang'an tersenyum. Haruskah aku memanggilmu Bai Yue, atau haruskah aku memanggilmu Putri Ketujuh Xuan Wu Xianyu? Bai Yue terkejut, tapi hatinya terkejut. Meski membangkitkan ingatan, menyerap dan membangun kembali segel abadi. Tapi dia tidak menunjukkan apapun. Tanpa diduga, Chen Chang'an mengungkapkan identitasnya dalam satu kalimat. Dia khawatir menyembunyikan identitasnya. Saya bertanya-tanya apakah para senior akan menyalahkannya. Bai Yue, aku tidak peduli dengan identitasmu. Bai Yue menghela nafas lega. Sebagai arogansi alam atas, Anda bereinkarnasi dan dibangun kembali. Tentu saja demi Kyushu Ding, pelindung surga. Ya, senior. 1 bulan kemudian, saya akan mengikuti pertemuan magang yang diadakan oleh senior, dengan harapan bisa menjadi magang senior. Chen Chang'an tersenyum ringan. Menerima murid adalah yang kedua, dan tujuan yang lebih penting adalah menjadi pelindung surga. Kata-kata Chen Chang'an Ciguo membuat Bai Yue sangat malu. Senior, meskipun saya ingin menjadi pelindung surga, saya juga berharap menjadi murid senior. Basis kultivasi senior tidak terduga, dan dia adalah master yang tiada taraf. Jika ada kesempatan untuk menjadi murid senior, itu juga merupakan berkah bagi Bai Yue. Bab 169 Keluarga Huangfu, Pemuda Mowentian. Chen Chang'an tersenyum ringan dan mengeluarkan Kyushu Ding. Pupil mata Bai Yue tiba-tiba menyusut. Kyushu Ding. Pada saat yang sama, ketika Chen Chang'an mengeluarkan tripod Jiushu, cahaya terang muncul di matanya. Setelah dia mengeluarkan Jiushu Ding, dia merasakan perubahan dao surgawi dari Jiushu Ding. Bahkan Jiushu Ding ini berniat melepaskan diri dari kendalinya dan langsung mengakui Bai Yue sebagai tuannya. Benar saja, Kyushu Ding dipersiapkan untuk Tian Jiao yang bereinkarnasi dan dibangun kembali di dunia atas. Tetapi, di medan tak terkalahkan, dia langsung menekan Kyushu Ding. Tanpa izinnya, bagaimana dengan persetujuan dao surgawi untuk mendapatkan Kyushu Ding? Bai Yue, meskipun kamu akan menerima konferensi magang, itu akan tergantung pada apakah kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan kuali Kyushu ini. Senior, aku akan melakukan yang terbaik. Bai Yue sangat serius. Tentu saja, Chen Chang'an tidak meminta Bai Yue datang ke sini hanya untuk memberitahunya tentang hal itu. Ada tujuan yang lebih penting. Bai Yue, karena kamu berasal dari alam abadi alam atas, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang batu abadi? Bai Yue merenung sejenak. Senior, budidaya makhluk abadi tidak hanya membutuhkan persepsi jalan keabadian, tetapi juga sumber kekuatan abadi, dan batu abadi adalah sumber kekuatan abadi, yang dapat mempercepat penyerapan makhluk abadi dan dengan cepat mencapai hambatan dari keabadian, alam. Pada saat yang sama, setelah kekuatan abadi tubuh habis, itu juga dapat dengan cepat diisi ulang melalui batu abadi. Saya tidak tahu mengapa senior menanyakan hal ini. Jadi sepertinya batu abadi sangat berharga di domain abadi. Ya, senior, ada ribuan yang abadi, batu abadi hanya dapat diproduksi di tambang abadi jarang terjadi, dan mereka dikendalikan oleh kekuatan besar keluarga abadi. Tidak semua orang bisa mengolah melalui batu abadi. Berapa tepatnya? Biasanya tambang abadi menghasilkan sekitar 100 batu abadi setiap tahun. Dan di antara batu abadi, mereka dibagi menjadi 4 tingkatan, bermutu tinggi,
tinggi batu abadi kelas menengah, dan kelas rendah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah berapa proporsi berbagai tingkat batu abadi dalam keluaran mineral abadi ini. Senior, saya tidak mengerti ini. Chen, jangan menyipitkan matanya sedikit. Untuk pertanyaan lain, berapa banyak tambang abadi yang ada di domain abadi Xuanwu? Bai Yue sedikit malu, seperti yang diharapkan dari seorang senior, pertanyaan-pertanyaan ini sungguh rumit. Tambang abadi adalah fondasi kekuatan besar klan abadi dari semua pihak, dan itu tersembunyi sangat dalam dan merupakan rahasia. Bagaimana dia bisa tahu? Senior, saya tidak tahu secara spesifik, tapi di keluarga Huangfu saya, ada 10 tambang abadi. Begitu kata-kata ini keluar, kilatan cahaya melintas di mata Chen Chang'an. Satu tambang abadi menghasilkan ratusan tambang abadi per tahun, jadi 10 tambang abadi setara dengan 1000 batu abadi. Nilai alam yang ditukar dengan batu abadi tingkat rendah adalah 5.000 poin. Jika semuanya adalah batu roh tingkat rendah, nilainya bisa mencapai 5 juta nilai domain. Cek, ini masih hasil tahunan keluarga Huangfu. Jika Anda bisa mendapatkan 10 tambang abadi dari keluarga Huangfu, serta tambang abadi dari kekuatan klan abadi lainnya di Xianyil, itu akan mencakup bidang yang tak terkalahkan hingga seluruh benua Kyushu, sudah dekat. Chen Chang'an menatap Bai Yue dengan mata bersinar. Wajah Bai Yue sedikit tidak wajar. Ditatap oleh mata Chen Chang'an, dia merasa seluruh tubuhnya terlihat, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan para senior. Tiba-tiba, Chen Chang'an berjalan mendekati Bai Yue. Dia bisa mencium aroma anggrek lembah kosong di tubuh Bai Yue. Bai Yue, bagaimana kalau membuat kesepakatan dengan kursi ini? Bai Yue terkejut. Berdagang. Oke. Kota Hualong, bencana kehancuran kota tadi malam telah berlalu, dan kota telah kembali ke ketenangan semula. Geng Qinglong adalah geng yang tidak populer di kota Hualong. Pada hari ini, rumah Qinglong Gang. Seekor naga bertanduk besar menarik seorang anak laki-laki berpakaian karung dan kain karung lalu berjalan keluar. Mo Wentian, bajingan kecil, jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kamu berani datang ke Qinglong untuk membantu alam liar. Naga bertanduk besar adalah kepala ketiga dari geng Qinglong, dan dia memiliki budidaya pemurnian Qi tingkat 8. Setelah dia selesai berbicara, dia melempar Mo Wentian ke jalan seperti sedang membuang sampah dan menendangnya beberapa kali. Menarik perhatian penonton, menunjuk dan menunjuk. Bukankah ini pemborosan kota transformasi naga, Mo Wentian? Ya, aku tidak menyangka pengemis kecil ini tidak mati dalam pembantaian hantu Li tadi malam. Hehe. Kudengar anak ini telah bergabung dengan puluhan geng di kota Hualong akhir-akhir ini, tapi sayangnya tidak ada satupun geng yang menerimanya. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Saya mendengar bahwa anak ini Mo Wentian tidak berbakat. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan telah tinggal di pemurnian Qi tingkat pertama yang baru saja menjadi biksu. Bagaimana mungkin geng Qinglong menginginkannya? Limbah ini. Petik 2. Mo Wentian berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan dia berkultivasi di lapisan pertama pemurnian Qi. Saya melihat dia memegang pedang kayu di tangan kirinya, rambut acak-acakan, dan sepasang mata merah yang mempesona. Saat ini, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dia bangkit dari tanah dengan susah payah, dan tubuhnya yang bengkok sepertinya jatuh kapan saja. Namun, Mo Wentian tidak takut menghadapi pemimpin ketiga geng Qinglong. Suara, dia meludah ke tanah. Adapun diskusi di sekitarnya, dia sepertinya tidak mendengarnya. Pedang itu menunjuk ke tuan ketiga,
dan ada senyuman di hidung biru dan wajahnya yang bengkak. Serunya, "Tuan ketiga, merupakan suatu kehormatan besar bagimu untuk bergabung dengan geng Qinglongmu, Xiaoye, tetapi kamu menolak untuk bergabung dengan Xiaoye, kamu hanya membutakan mata menantu laki-lakimu, Teddy. 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, jangan menindas anak muda miskin. Hari ini, geng Qinglongmu mengabaikan cinta Xiaoye, dan besok Xiaoye ingin geng Qinglongmu menjadi terlalu tinggi." Guru ketiga sangat marah ketika mendengar ini. "Bocah bau, sepertinya itu tidak cukup untuk memberimu pelajaran." Dia meraih Mo Wentian dengan tangan kanannya dan memutuskan untuk melihatnya dengan baik. Mo Wentian mengeluarkan suara, "Hei," dan dengan cepat membungkuk ke belakang. Untungnya, ada jarak di antara mereka berdua, sehingga Mo Wentian dengan mudah mengelak, berbaur dengan kerumunan di sekitarnya, dan tidak tahu di mana harus bersembunyi. Tuan ketiga mendengus dingin, tidak dapat melihat sosok Mo Wentian lagi, dan mengutuk dengan keras. "Bajingan kecil sialan, biarkan aku bertemu denganmu lagi dan aku akan membunuhmu." Tuan ketiga berbalik dan bersiap untuk kembali ke mansion. Tiba-tiba, suara Mo Wentian keluar dari telinganya. "Tuan ketiga, cobalah aksi yang telah dipelajari Tuan Muda selama 16 tahun, pembunuhan milenium yang sebenarnya." Tuan ketiga secara naluriah merasakan bahayanya, tetapi sudah terlambat untuk berbalik. Bab 170 Masa depan tidak diketahui, pergi. Yang bisa dia rasakan hanyalah benda tumpul yang menusuknya di suatu tempat. Sensasi kesemutan yang tak terlukiskan datang. Biarkan matanya menjadi hitam dan dia mengaum. Menutupi pantatnya dengan tangannya, dia sepertinya kehilangan semua kekuatannya dan terjatuh. Mo Wentian menginjak pantat tuan ketiga dengan kaki kanannya. "Aku mencabut pedang kayu yang telah dimasukkan ke bagian yang tidak diketahui, dan mengambil posisi yang baik." Hidungnya yang biru dan wajahnya yang bengkak membuatnya terlihat bersemangat, dan rambutnya yang berantakan tertiup angin, namun dia tetap tidak bisa menyembunyikan kesombongannya yang tanpa hambatan. Memegang pedang di tangan kiri, membuat orang merasa seperti peri pedang yang jatuh. Adegan yang tiba-tiba, jalanan sangat sepi, dan semua penonton tercengang dan tercengang. Tidak ada yang mengira Mo Wentian akan tiba-tiba membunuh Karabin. Tuan Muda telah mengubah kota naga selama lebih dari 10 tahun, dan kamu, kepala ketiga geng Qinglong, memang seperti itu. Bocah bau, aku akan membunuhmu. Di bawah publik, bagaimana tuan ketiga bisa begitu terhina? Matanya merah karena marah. Tapi entah kenapa, bunga krisan ditusuk. Mana di tubuhnya tidak dapat dikumpulkan, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan sedikit pun. "Hahaha, Master ketiga, di antara kalian ada keahlian unik sang Master. Dalam 1 jam, tidak ingin menggunakan tenaga lagi. Jangan bilang itu kamu, bahkan jika kamu adalah kepala geng Qinglong, kamu harus berlutut dan memanggil ayah setelah menerima trik ini dari Tuan Muda." Pada saat ini, 2 anggota geng Qinglong Gang, yang berada di tingkat keempat pemurnian Qi, mendengar gerakan tersebut, dan ketika mereka melihat adegan ini, mereka terkejut. "Bocah bau, apa yang kamu lakukan pada tuan ketiga? Lepaskan kaki anjingmu dari pantat bos ketiga." Mo Wentian tersenyum, "Tentu saja saya akan belajar seni bela diri dengan guru ketiga. Jika kamu memintaku pindah, aku akan pindah. Bukankah itu memalukan?" Ketiga tuan itu berteriak dengan marah. "Apa yang masih kamu lakukan? Jangan tangkap bajingan kecil ini, aku akan membunuhnya." Kedua anggota geng itu bergegas. Mo Wentian mendengus dingin. "Cobalah salah satu aksi master lagi, benar-benar melarikan diri dan melarikan diri." Dia membawanya ke dalam pelukannya dan menaburkan langit dengan bubuk putih,
yang langsung memenuhi seluruh jalan. Ketika bubuk putih menghilang, Mo Wentian telah menghilang tanpa jejak. 3 kepala. Kedua anggota geng itu dengan cepat membantu rumah ketiga berdiri. Tuan ketiga memegangi pantatnya yang sakit, matanya sedingin es. Kirimkan perintah, biarkan geng Qinglong mengirim. Kita harus menemukan bajingan kecil itu, aku harus membunuhnya. Pada malam hari, Paviliun Yanyu dengan suara benang sutra dan bambu, serta suara yang jernih dan mengharukan, sangat meriah. Salah satu loteng terpencil sangat sunyi, dengan cahaya lilin redup berkelap-kelip. Di dalam, ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah Mo Wentian yang membuat keributan di luar geng Qinglong hari ini. Saya melihat dia masih memiliki hidung biru dan wajah bengkak, dan ada seorang gadis cantik di sampingnya. Dia seumuran dengan Mo Wentian. Rambut panjangnya terangkat, alisnya indah, dan matanya cerah dan jernih. Dengan hati-hati dan lembut menggosokkan obat pada wajahnya yang memar. Mo Wentian tersenyum puas. Orang-orang dari geng Qinglong sedang mencari saya di kota hari ini. Saya khawatir mereka tidak pernah mengira saya akan bersembunyi di Paviliun Yanyu. Tanyakan pada Tian, apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Ekspresi gadis itu rumit, matanya bersinar terang, dan dia bertanya. Mo Wentian terkejut, lalu meraih tangan gadis itu untuk menggosokkan obat untuknya. Dinginnya air membuat hati baik anak perempuan maupun laki-laki bergetar dan jantung mereka berdebar kencang. Di bawah cahaya lilin yang redup, pipi gadis itu memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Saya telah mengunjungi hampir semua geng di Hualongcheng. Karena tidak ada geng yang mengizinkan saya bergabung, saya sudah memutuskan. Tapi, suara gadis itu seperti nyamuk. Mo Wentian menyela kata-kata gadis itu, mengepalkan tangan kecil gadis itu, Top Gun. Saudari Ruhua, tuanku, bakat saya tidak ada bandingannya. Tetapi orang-orang di Hualongcheng ini buta dan tidak dapat melihatnya. Saya mendengar bahwa orang dewasa akan mengadakan pertemuan magang di Feixianshan, jadi saya harus pergi. Dengan kualifikasi saya pasti akan menjadi muridnya. Baiklah, saya yakin saudara Wentian pasti akan melakukannya. Ada harapan di mata gadis itu, dan dia penuh percaya diri pada Mo Wentian. Hei, tadi malam tuan itu menyelamatkan kota Hualong, tapi sayangnya dia tidak melihatnya. Jika bukan karena tuan itu tadi malam, kamu dan aku akan mati di tangan Li Gui tadi malam. Saudari Ruhua, kamu tinggal di Paviliun Yanyu. Setelah sebulan, ketika aku menjadi murid orang dewasa itu, aku akan datang menjemputmu. Tanyakan pada Tian, aku akan menunggumu. Batuk, jadi apa, saudari Ruhua? Perjalananku ke Gunung Siwanda masih panjang, jadi aku melewatkan beberapa masalah. Mo Wentian merasa sangat malu. Gadis itu mengeluarkan sebuah kotak kayu dari kompartemen gelap di bawah tempat tidur, membukanya, dan di sana tergeletak 3 batu roh bermutu tinggi dan selusin batu roh bermutu rendah. Tanya Tian, ambil ini. Rasakan aura agung yang terpancar dari batu roh. Mo Wentian berseru, saudari Ruhua, ketiganya tampaknya adalah batu roh bermutu tinggi. Nah, tadi malam, seorang tuan muda datang ke Paviliun Yanyu untuk bermain dan menghadiahi saya 23 batu roh. Kecuali yang diberikan ke Paviliun Yanyu, saya mendapat 3 batu roh. Paviliun Yanyu terlalu gelap, hanya memberimu 3. Gadis itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak peduli. Suatu hari nanti, aku akan membiarkan saudari Ruhua mengkhawatirkan makanan dan pakaian, dan menikmati kemuliaan dan kekayaan. Dan ajak saudari Ruhua untuk memegang pedang tianya. Jangan meminta dunia mengambil keputusan. Di tengah malam, para tamu Paviliun Yanyu berjalan,
Sisanya beristirahat, dan seluruh kota Hualong sepi. Mo Wentian mengemasi barang bawaannya dan dikirim oleh gadis itu melalui pintu belakang paviliun Yanyu. Sister Ruhua, jaga dirimu dan kembalilah menjemputmu saat aku menjadi murid dewasa. Gadis remaja tersenyum. Tanyakan pada saudara Tian, aku akan menunggumu. Jaga dirimu. Mo Wentian menatap gadis itu dalam-dalam, berbalik dan pergi dengan tegas. Di malam yang gelap, angin dingin menerpa rambut gadis itu. Dia melihat punggung Mo Wentian perlahan-lahan melebur ke dalam kegelapan, senyuman di sudut mulutnya, tetapi matanya kabur karena air mata sebelum dia menyadarinya.